Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk kita beribadah di pagi hari ini. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali menikmati ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tuhan pimpin ibadah kami pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, biar hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Ya tentunya torang harapkan torang semua dalam keadaan sehat. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Apa? Anci, kita mulai bosan di rumah. Masa bosan? Ya, mungkin bosan karena tiap hari di rumah. Tetapi orang bersyukur karena dengan di rumah, orang belajar di rumah, orang sekolah dari rumah, orang ada di rumah terus bersama orang tua, bersama kakak adik. Orang terus dalam pemeliharaan Tuhan. Satu hal yang orang perlu syukuri, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan orang. Nah mungkin ada ketakutan, takut Enci. Karena sekarang semua takut dengan apa? Virus corona. Tapi orang gak perlu takut. Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan orang, Tuhan yang juga memelihara orang. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini orang memuji Tuhan Sang Pencipta itu. Dia adalah Allah yang agung. Mari orang angkat pujian. Siapa buat hutan? Ya, semua masih dalam keadaan berdiri. Pakai gerakan ya. Lihat Enci yang gerakan.
semangat. Sekali lagi, siapa buat hutan? Semangat ya. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala bala bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Sekali lagi. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala bala bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa? S-U-S Y-E-S-U-S. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus Raja dunia ini. Hutan dan lautan. Bala 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 bum, bala 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 bum. Ya, Yesus penguasa dunia ini. Ya, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. DP kekuasa kekal selama-lamanya. Dan dia adalah penyelamat dunia ini. Adik-adik, hari ini tolong belajar satu lagu. Ya, lagu baru. Adik-adik pernah dengar? DP judul, wow, Tuhan Yesus hebat. Sebelumnya Encik mau kenalkan bahwa yang ciptakan lagu ini adalah Karissa Purnomo. Ya, seorang anak yang berusia waktu itu 12 tahun. Putri dari Bapak Pendeta David Nugroho Purnomo. Pernah dengar David Purnomo? Ya, orang kenal di sini dulu melayani di Gemim Kristus Bitung dengan nama yang akrab, dengan nama sayang-sayang, Engku David. Halo Karissa, terima kasih sudah buat lagu untuk jadi berkat bagi sebanyak orang. Terus berkarya untuk memuliakan Tuhan. Ko David, terima kasih sudah kirim lagu ini untuk orang semua. Orang belajar adik-adik. Wow, Tuhan Yesus hebat. Mana tepuk tangannya? Kata-kata boleh lihat di bawah sini. Wow, Tuhan Yesus hebat. Wow, Tuhan Yesus hebat. Wow, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat selamanya. Wow, Tuhan Yesus hebat. Wow, Tuhan Yesus hebat. Wow, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat selamanya. Yesus hebat, wow, Tuhan Yesus hebat, wow, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat selamanya. Wow, Tuhan Yesus hebat, wow, Tuhan Yesus hebat, wow, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat selamanya. Yesus berkuasa, kekal kuasanya, bumi dan di surga. Yesus penyelamat dunia. Oh, Yesus hebat. Yesus berkuasa. Nanti
adik-adik boleh belajar. Nanti Enci mau kirim DP lagu, adik-adik boleh belajar sendiri lagi di rumah, boleh ulang-ulang. Ya, adik-adik torang Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Torang Tuhan adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh dunia ini. Adik-adik pernah bercerita pak orang tentang torang Tuhan? Adik-adik pernah cerita tentang Tuhan Yesus pak teman? Pernah. Halo. Aduh Enci masih kecil, malu. Adik-adik minggu lalu torang udah dengar cerita tentang apa? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan apa ke dunia? Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang nanti Roh Kudus yang akan memberikan orang kuasa, memberikan orang kekuatan, kemampuan untuk orang boleh menceritakan tentang Injil. Nah, orang mau cerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Ya, orang mau siapkan hati, orang mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya orang angkat pujian ini. Hei teman, dengar ceritaku. Hei kawan, dengarkan kisahku. Ku mau ceritakan tentang Dia yang mati dan bangkit bagiku. Hei teman, dengar ceritaku. Hei kawan, dengarkan kisahku. Ku mau ceritakan tentang Dia yang mati dan bangkit bagiku. Siapa dia, adik-adik? Yesus, Yesus itulah namanya. Dia mati tebus dosaku. Dia bangkit nyatakan kuasanya. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Yesus itulah namanya. Dia mati tebus dosaku. Dia bangkit nyatakan kuasanya. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Dia Tuhan. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Semua duduk manis. Ambil sikap doa, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yang kuharap pagi ini adik-adik dalam keadaan sehat. Adik-adik sehat, kuat, diberkati Tuhan. Siapa yang suka sehat? Angkat tangan. Oh, banyak sekali angkat tangan. Semua pasti suka sehat. Siapa yang boleh memberikan kesehatan kepada kita? Hanya Tuhan saja yang boleh memberikan kesehatan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Engku, Enci, Papa, Mama, semua manusia ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia unik. Apa itu unik? Unik artinya khusus, tidak ada duanya, cuma satu-satunya, istimewa. Bagaimana dan mengapa manusia diciptakan unik? Itu semua sudah terlihat sejak penciptaan. Hari ini engkau mau tahu
Apa adik-adik masih ingat tentang penciptaan? Semua yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan mengisi dunia ini dengan segala ciptaan dan makhluk hidup. Coba kita ingat lagi. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Orang lihat bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi hari pertama Tuhan jadikan terang. Hari kedua Tuhan pun berfirman, jadilah cakrawala. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi hari kedua Tuhan menciptakan langit. Hari ketiga, apa yang Tuhan ciptakan? Tuhan ciptakan darat, laut, tumbuhan, dan pepohonan. Dan semuanya Tuhan ciptakan dengan berfirman. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Hari keempat Tuhan pun berfirman untuk menjadikan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang. Dan Allah meletakkan semuanya itu di langit. Hari kelima Tuhan ciptakan semua binatang air dan semua binatang yang ada di udara, yaitu burung-burung. Segala jenis burung Tuhan ciptakan. Dan ketika Tuhan menciptakan semuanya itu, Tuhan memberkati semuanya itu, dan Tuhan berkata, semua itu baik. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan semua binatang ternak, semua binatang melata, dan semua binatang liar. Dan ketika Allah melihat semuanya itu, Allah berkata, semuanya itu baik. Mulai dari darat, udara, sampai dengan binatang dan tumbuhan, semua Tuhan ciptakan. Dalam peristiwa penciptaan, coba adik-adik lihat, apakah masih ada yang kurang? Betul, masih ada yang kurang. Ternyata Tuhan belum menciptakan manusia. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah adik-adik, kita sebagai manusia, kita ini diciptakan juga oleh Tuhan. Kita sama seperti semua ciptaan yang lain, namun ada yang berbeda. Kita unik
dan istimewa. Kenapa? Karena dalam urutan penciptaan, kita manusia diciptakan pada urutan yang terakhir, yakni setelah semua ciptaan yang lain ada dan tersedia. Ada yang tahu kenapa? Karena semua disediakan lebih dulu supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan yang berikan semua kebutuhan hidupnya. Udara yang baik, air yang jernih, dan tumbuhan sebagai makanannya. Mengapa lagi manusia diciptakan unik? Karena manusia diciptakan laki-laki dan perempuan untuk masing-masing peranannya, untuk masing-masing tugasnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan baik oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Apa artinya? Sama seperti kita dengan orang tua kita, tentu ada kemiripan-kemiripan. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara biologis, tetapi juga sifat-sifatnya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan Allah. Kita juga mempunyai sifat-sifat Tuhan Allah, yakni penuh kasih dan penyayang. Kita diciptakan menurut gambar Allah, bukan berarti kita itu versi kecilnya Allah. Bukan. Kita hanya punya satu Allah, dan Dia adalah pencipta kita. Sedangkan kita adalah ciptaan Allah. Tetapi kita diciptakan menurut gambarnya, sehingga membuat kita berbeda dengan ciptaan lainnya, membuat kita lebih istimewa dari makhluk yang lain. Kenapa Allah ciptakan kita unik, segambar dan serupa dengan Allah? Karena manusia diberi tugas yang unik. Apa itu tugas yang unik? Beranak cucu dan mempunyai keturunan, serta menaklukkan bumi dan berkuasa atas ciptaan Tuhan di seluruh dunia. Apalagi keunikan ketika orang diciptakan sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah dengan dibentuk dari debu tanah, serta diberikan nafas oleh Allah. Sedangkan makhluk ciptaan lain dengan berfirman. Itu berarti sejak diciptakan Allah, Dia ingin kita punya hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta dan kita ciptaannya. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, bahkan bisa percaya dan menaati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setelah menciptakan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Coba adik-adik lihat. Sekarang adik-adik sudah paham di mana DP beda? Bedanya adalah manusia diciptakan unik, tidak seperti dengan ciptaan yang lain. Nah, adik-adik, coba perhatikan dan lakukan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan baik, unik, istimewa, maka apa yang perlu kita lakukan supaya kita menjaga diri kita dengan baik, menjaga tubuh kita tetap sehat sebagaimana Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik. Secara fisik, kita perlu menjaga kesehatan kita supaya tidak sakit-sakitan. Apalagi saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Apa saja yang perlu kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang menciptakan kita? Kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, pakai masker jika keluar rumah, hidup bersih dengan selalu rajin mencuci tangan, rajin berolahraga, serta mengurangi menggunakan tubuh secara berlebihan agar tidak kelelahan.
Misalnya, mata kita jangan digunakan secara berlebihan dengan menggunakan HP atau gadget secara berlebihan. Selain itu, kita diciptakan unik karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya kita memiliki sifat seperti Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita juga harus mengasihi. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi oma, opa, dan semua orang. Karena semua manusia ciptaan Tuhan, jadi harus kita kasihi. Jangan lagi ada yang menghina kekurangan atau kejelekan orang lain, karena mereka semua ciptaan Tuhan, sama seperti kita, ciptaan Tuhan yang unik, istimewa. Dan terakhir, kita dibentuk oleh Tuhan secara langsung, bahkan diberikan nafas secara langsung ketika Tuhan menciptakan kita. Tidak seperti ciptaan yang lain yang Tuhan ciptakan lewat firman. Itu artinya kita mengasihi dan mempunyai hubungan dengan pencipta kita. Kita harus percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia bukan cuma sekedar pencipta kita, tapi dia juga menjadi juru selamat kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam Yesus Kristus kita boleh membina hubungan dengan Tuhan. Kita boleh mengenal Yesus Kristus setiap hari. Lewat kita boleh berdoa, lewat kita boleh baca firman. Dan kita harus belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita. Punya Dialah kita. Karena kita manusia diciptakan unik, istimewa. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyanyi lagu yang mengatakan kita ini istimewa. Kita yang diciptakan Tuhan bukan karena kata orang, tapi kata firman Tuhan yang mengatakan kita ini unik, kita ini istimewa. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yes. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Orang ulang, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diteguhkan, kami boleh diingatkan bahwa Tuhan adalah pencipta kami. Kami boleh diciptakan dengan begitu istimewa, dengan begitu unik. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga tubuh kami, dengan menjaga hidup kami, supaya kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi torang sudah dengar sama-sama firman Tuhan. Ya firman Tuhan hari ini mengingatkan torang bahwa torang ini manusia diciptakan oleh Tuhan unik. Artinya berbeda satu dengan yang lain. Buktinya torang betanggal lahir juga berbeda toh adik-adik. Nyadak sama kan torang betanggal lahir semua. Ya sepanjang minggu yang berjalan ini nanti ada beberapa teman kita juga yang berhari ulang tahun. Ya ada Preili Manansang, Morbles Wanta, ada Jelinda Sambayo, Kesha Bulahari, Samuel Tualage, Esra Balu, dan torang Enci Welni. Ya torang bersyukur kepada Tuhan karena ketambahan usia dari torang teman. Torang mendoakan supaya mereka yang ditambah usia, mereka semakin hidup mengasihi Tuhan, mereka semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati sekolah teman-teman kita, Tuhan memberkati pelayanan dari encik kita. Torang akan menutup ibadah hari ini, tapi sebelumnya torang akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini mengingatkan torang bahwa dalam menjalani hidup ini torang harus selalu dekat dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan tadi bilang toh, torang unik, torang Tuhan ciptakan spesial, istimewa. Jadi torang mesti menghargai. Torang jangan selalu berbuat dosa din torang pe mulu, din torang pe pikiran. Encik kita kan masih kecil. Melawan orang tua juga adalah dosa. Mari torang terus minta Tuhan Yesus jaga torang pe hati supaya torang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, jagalah hatimu. Semua bangkit berdiri. Ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ada kata-katanya di bawah sini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini. Kami berterima kasih juga Tuhan untuk beberapa teman kami dan juga encik kami yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai terus kehidupan teman-teman kami, juga encik kami, agar supaya mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Menjaga hati mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur berdoa Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga kami semua sampai hari ini. Kami Tuhan masih kecil, sering kami takut untuk keluar. Kami takut dengan penyakit yang ada. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kami, bahwa Tuhan yang menciptakan kami. Kami istimewa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menjaga kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga orang tua kami yang harus keluar untuk bekerja. Lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka Tuhan dari sakit, penyakit, mara bahaya, supaya mereka juga boleh tetap menjaga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong mereka supaya mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka boleh memerintah negara ini dengan baik. Para medis yang juga bekerja Tuhan untuk penyakit yang ada ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami rindu agar supaya kami boleh kembali lagi bersekolah, bertemu dengan teman-teman. Kami boleh kembali lagi ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, bertemu dengan Jengku. Kami ingin beribadah bersama-sama kembali. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang selalu penuh sukacita di saat-saat kami menanti waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan juga persiapkan ibadah pada minggu depan nanti, supaya kami semua dalam keadaan sehat. Engkau yang akan bertugas pada minggu depan, Tuhan juga memberkati dan mempersiapkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Atas nama Encik dan Ku yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kesediaan adik-adik mengikuti ibadah. Dan juga terima kasih untuk mama papa yang begitu setia membawa adik-adik untuk mereka boleh beribadah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada minggu depan.